Assalamualaikum, halo semua. Ini adalah video pertama saya. Di channel ini, saya akan coba membahas berbagai macam peristiwa, baik tokoh, tempat, ataupun kejadian. Untuk video pertama ini, saya akan coba membahas tentang sosok yang sangat fenomenal, bahkan diidolakan banyak orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi, saya akan coba membahas dari sisi yang berbeda. Dalam arti orang yang tidak sependapat dengan Nabi. Kok bisa? Ya karena kalau kita ambil pendapat dengan orang yang sepaham itu mungkin sudah biasa. Ini kita ambil dari orang yang berseberangan sekali dengan Nabi. Pada tahun 1978, ada seorang fisikawan, astronomi, bahkan sempat mengajar di Maryland University, yang bernama Michael H. Hart, menulis sebuah buku yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Dalam bahasa Indonesia, yang lebih kita kenal 100 orang yang berpengaruh dalam sejarah. Pertama kali terbit, buku ini penuh kontroversi bahkan hujan kritik. Karena saat itu umat muslim bukanlah umat yang mayoritas. Bahkan Michael Hart sendiri orang yang non-muslim, tapi berani menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang nomor satu paling berpengaruh di dunia. Selain kontroversi, buku ini juga sangat laris di pasaran. Bahkan diterjemahkan lebih dari 20 bahasa. Lantas, apa yang menyebabkan Michael H. Hart menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang nomor satu paling berpengaruh? Nanti kita akan temukan jawabannya setelah kita membahas tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi teman-teman yang Muslim, mungkin sangat mengenal sosok Nabi Muhammad sebagai karakter yang baik, bahkan kerendahan hatinya. Tapi mungkin gak semua memahami ataupun mengetahui kelahiran Nabi, bahkan perjalanan hidupnya. Maka dari itu, saya akan coba membahas sedikit tentang perjalanan hidup Nabi. Nabi Muhammad terlahir dengan nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Lahir pada tahun 570 Masehi. Kalau sekarang 2021 berarti sekitar 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal saat Nabi dalam kandungan. Lantas pada usia 6 tahun Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya, lalu dirawat oleh kakeknya. Selama 2 tahun Nabi tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib, lalu kakeknya meninggal. Setelah itu Nabi dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Ketika beliau umur 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajak beliau berdagang ke negeri Syam. Ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhari, di mana pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Semenjak itulah Abu Thalib menjaga Nabi sebagaimana yang dianjurkan oleh pendeta tadi. Karena Nabi Muhammad sudah nampak kenabiannya dari umur 12 tahun. Perlu diketahui bahwa pada masa itu kota Mekah sangat terbelakang. Jauh dari peradaban yang baik, bahkan jauh dari ilmu pengetahuan yang sangat maju. Ketika Nabi mulai beranjak dewasa dan hidup mandiri, di mana beliau sudah mulai berdagang dan membantu seorang janda yang bernama Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Sampai pada umur 40 tahun, beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi. Di awal kenabiannya, Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dari kerabat, teman-teman terdekat, sampai akhirnya diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terbuka. Pada awalnya, ajaran Nabi tidak begitu dianggap oleh kaum kafir Quraisy. Tapi lama-kelamaan
pengikut Nabi makin banyak, sehingga menimbulkan keresahan pada orang-orang Quraisy bahwa ajaran Islam akan mengganti tradisi nenek moyang mereka. Lalu orang Quraisy mulai perlahan-lahan menyakiti pengikut Nabi Muhammad, sampai akhirnya mereka berencana untuk membunuh Nabi. Pada waktu bersamaan, Nabi mendapat perintah untuk mencari atau pindah ke tempat yang lebih aman, yaitu yang biasa kita kenal sebagai hijrah. Kota Madinah adalah tujuan hijrah Nabi bersama pengikutnya, di mana saat kedatangan mereka di kota Madinah, mereka disambut sukacita oleh masyarakat Madinah. Karena sebelum keberangkatan Nabi ke Madinah, orang-orang Madinah sudah banyak mendengar tentang keberadaan Nabi di kota Mekah. Di kota Madinah, dakwah Nabi berjalan begitu pesat. Banyak kaum-kaum di sana atau masyarakat di sana memeluk agama Islam karena metode dakwah Nabi menggunakan dengan akhlakul karimah, dengan lemah lembut, sehingga diterima oleh masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah lebih plural dibanding masyarakat Mekah yang bisa menerima orang baru ataupun ajaran baru. Jadi saat pertama kali Nabi datang ke Madinah, Nabi membangun masjid sebagai basis umat muslim. Nabi mempertemukan orang Ansor dengan orang Muhajirin, lalu dibuatlah perjanjian yang kita kenal sebagai Piagam Madinah. Di piagam ini, orang-orang bebas melakukan kepercayaannya masing-masing tanpa khawatir akan diganggu. Selama di Madinah, Nabi lebih leluasa menyampaikan ajaran Islam. Walaupun ajaran Islam disampaikan secara damai dan lembut, peperangan tidak dapat dihindarkan. Dalam sejarah Islam, ada beberapa perangan yang sangat kita kenal, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Bani Quraidah, dan masih ada peperangan yang lainnya. Setelah beberapa tahun menyebarkan Islam di kota Madinah dan berbagai macam perlawanan dari kaum kafir Quraisy, akhirnya Nabi memutuskan untuk mengumpulkan orang mukmin untuk mengepung kota Mekah. Tanpa perlawanan yang berarti, kota Mekah dapat ditaklukkan. Inilah perang terakhirnya Nabi sebelum beliau wafat, yang lebih dikenal dengan Fathul Mekah. Sebelum Nabi wafat, Jazirah Arab sudah bisa dikuasai. Sampai akhirnya Nabi wafat, kepemimpinan umat muslim dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Tapi masa kejayaan Islam terlihat pada kepemimpinan Sayyidina Umar bin Ibnu Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kemajuan Muslim sangat pesat waktu itu. Terbukti dengan ditaklukkannya dua kekuatan besar waktu itu, yaitu Roma di barat dan Persia di timur. Setelah berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, ada beberapa kepemimpinan Islam berikutnya, seperti dinasti Bani Umayyah yang memiliki kekuasaan di Timur Tengah, Afrika Utara, bahkan sampai ke Spanyol, Cordoba. Lalu ada dinasti Abbasiyah yang memiliki kekuasaan meliputi Irak, Suriah, Uzbekistan, bahkan sampai Mesir, dan beberapa kekhalifahan Islam lainnya. Yang jelas, apa yang dirasakan umat Islam saat ini adalah hasil jerih payah usaha Nabi menyebarkan ajaran agama Islam berabad-abad tahun yang lalu. Dari sepenggal kisah di atas, disimpulkan bahwa Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang paling berpengaruh di dunia. Yang pertama, Nabi Muhammad memainkan peran yang lebih penting dalam perkembangan Islam. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap teologi Islam, prinsip moral, dan etika.
Dari buku yang fenomenal ini, 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, kita dapat tarik kesimpulan apa yang menjadi acuan Michael Hart menempatkan Nabi sebagai orang paling berpengaruh di dunia. Itu yang saya baca dalam versi bahasa Indonesia. Tapi dalam versi bahasa Inggris ada kritik yang sangat tajam dari seorang Profesor Abdul Qadir Riyadi sebagai guru besar di UIN Sunan Ampel. Beliau mengungkapkan bahwa Michael Hart dalam buku aslinya yang berbahasa Inggris, he is the author of the Muslim Holy Scripture, atau Nabi Muhammad mampu membuat Al-Quran. Nabi Muhammad menulis Al-Quran yang hebat dan dihafalkan oleh jutaan orang dan dibaca setiap saat, makanya Nabi Muhammad bisa menjadi orang yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, di buku itu tertulis bahwa Quran adalah collection of Muhammad statement. Jadi, Michael Hart tidak bisa membedakan mana itu firman Allah, mana itu hadis. Bahwa yang kita kenal, ucapan Nabi adalah hadis. Sementara Al-Quran adalah firman Allah yang langsung datang dari Allah. Yang ketiga, Quran itu merepresentasikan ide-ide dan ajaran Nabi Muhammad yang dituangkan ke dalam Al-Quran. Itulah 3 ungkapan Michael Hart yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang dipahami orang Muslim. Secara keseluruhan, buku ini bagus karena kita bisa mengenal lebih dekat kepada para penemu ataupun pemimpin-pemimpin pada suatu golongan. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga ada pelajaran yang diambil. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum.